Di lapangan mungkin tidak menggunakan Pertadek atau Dexlet, tapi dia menggunakan pasti solar ya teman-teman. Pasti solar, pasti menggunakan solar. Saya jamin 99% untuk pemilik kendaraan truk canter, khususnya pengguna canter, pasti menggunakan solar. Nah, ketika menggunakan solar itu akan didapatkan pembakaran yang asapnya hitam dan juga menimbulkan kerak karbon yang sangat pekat. Nah, agar perawatan dan juga engine-nya awet, itu yang perlu dilakukan rutin setiap hari ya. Pertama itu pemeriksaan oli mesin, apakah oli mesinnya berkurang atau tidak, dan ganti oli mesin secara berkala. Nah, jika menggunakan biosolar, sebaiknya ganti oli mesin itu setiap 5.000 km atau 7.000 km. Yang standar di mana untuk oli mesin kendaraan ini itu bisa sampai 10.000 km. Nah, Anda ganti setiap 5.000 km. Nah, selain itu filter olinya juga ganti secara berkala setiap 2 kali tap oli mesin. Nah, yang sering terjadi ketika nanti nggak menggunakan biosolar itu adalah filter solarnya sendiri, teman-teman. Nah, di sini filter solarnya itu harus benar-benar diganti secara berkala setiap 5.000 km dibersihkan atau 10.000 diganti agar nantinya yang biosolar itu masuk tetap bersih ya. Kemudian lagi jika perlu ditambah namanya double filter ya. Jadi setelah saringan ini ada tambahan lagi, ada 3 buah filter solar. Kemudian perawatan rutinnya selain dilakukan pemeriksaan oli filter juga. Nah, itu yang perlu dilakukan setiap mungkin 1 bulan sekali atau 6 bulan sekali ya. Pemeriksaan di tangkinya. Tangkinya itu bawahnya ditap apakah ada airnya atau tidak. Mungkin 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali dikuras sehingga nantinya solar yang ada di tangki benar-benar kadarnya dari air itu tidak ada, benar-benar bersih, jelaga, lumut semuanya. Nah, ketika menggunakan biosolar itu yang sering kotor itu di bagian sini, teman-teman. Ya, gas buang sini. Nah, gas buang sini ketika kotor itu dibersihkan secara berkala. Ini dibuka, kemudian dibersihkan, kemudian EGR-nya ini juga dibuka, dibersihkan agar nantinya kerak-kerak itu benar-benar tidak nempel dan akhirnya bisa membuat mobil common rail Anda itu menjadi low power. Nah, setelah terjadi low power itu karena asapnya bener itu hitam ya, jelaganya ada banyak. Nah, di knalpot sini teman-teman itu ada namanya catalytic converter ya ini ya. Yang sebelumnya di Euro 4 itu Euro 2 itu tidak ada, di Euro 4 ini sudah dilengkapi. Ini fungsinya di dalamnya ini ada sebuah apa ya? Kayak sarang tawon gitu. Dia akan menyaring jelaga-jelaga hitam yang akhirnya ini dibakar kembali di sini. Nah, ini karena panas yang hitam-hitam itu jelaganya masuk di dalam, dia akan dibakar, akhirnya yang keluar dari knalpot itu sempurna benar-benar bersih. Nah, karena menggunakan biosolar ininya akan nanti cepat kotor dan bisa nanti mungkin Anda bisa bersihkan secara berkala. Nah, meskipun nanti tidak bisa bersihkan, itu juga akan bisa menyebabkan tersumbat dan akhirnya tenaga mesinnya menjadi low power. Nah, di sini saya akan ada sesuatu biar mengangkat power untuk kendaraan Euro 4 ini, khususnya canter ya. Selain nanti mungkin sudah banyak disiapkan remap dari SU canter Euro 4, saya sudah ada namanya smart chip ya. Bisa dipasangkan di pedal gasnya, karena mobil ini tuh nggak ada kabel gas, sudah sensor semua. Nanti smart chipnya akan saya berikan. Dan nanti di video selanjutnya saya akan review mengenai pemasangan racing chip atau smart chip ini di kendaraan Euro 4. Apakah memang benar-benar roso bertenaga, jadi Anda bisa pasang, masangnya pun mudah, PNP, dan tidak merusak kabel-kabel. Akhirnya kemungkinan ya untuk garansinya karena tidak merusak, ya masih berlaku lah gitu ya. Jadi masih aman karena tidak begitu kayak remap yang bisa membuat apa ini, dari software SU-nya diganti yang akhirnya garansinya akan hilang.